Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyi Sayyidina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah subuh yang saya muliakan. Dalam beberapa bulan terakhir ini, di media sosial yang melibatkan warga Nahdliyin, baik melibatkan tokoh maupun kader-kadernya, serta simpatisan-simpatisannya, terjadi polemik yang cukup tajam, bahkan kadang-kadang terasa sangat keras dan panas, yakni polemik tentang keberadaan habaib. Habaib itu jamak, plural, singular atau bentuk tunggalnya adalah habib. Ya, kita mengenal banyak habib di Indonesia ini. Ada Habib Syekh, ada Habib Lutfi bin Yahya, ada Habib Rizik, dan sebagainya dan sebagainya. Di media sosial yang warganetnya kaum Nahdliyin, terjadi polemik yang cukup panas mengenai keberadaan para habaib ini. Habaib, jamak dari habib, itu adalah gelar yang diberikan kepada orang-orang Arab yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui garis silsilah tertentu yang berasal dari Yaman, yang kemudian melakukan migrasi hijrah antara lain ke Nusantara ini. Orang-orang Arab yang bergelar Habib ini sekarang dipertanyakan keabsahan nasab garis keturunan mereka, apakah benar-benar bersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan ulama dan gus-gus Nahdliyin terjadi polemik yang cukup panas, karena banyak atau sejumlah ulama di kalangan NU meragukan keberadaan mereka itu sebagai orang-orang
yang bergaris keturunan sah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka selama ini sudah mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan istimewa dari umat Islam, khususnya warga Nahdliyin. Habib dipuja-puja, dihormati sedemikian rupa. Tahu-taunya ada ulama yang meragukan keabsahan nasab mereka, garis keturunan mereka sebagai dzurriyyatul Rasul. Dzurriyyah itu anak keturunan. Dzurriyyatul Rasul artinya anak keturunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pro dan kontra terus terjadi. Perdebatan di medsos ya sedemikian rupa. Maka dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa catatan, paling tidak ada 4 catatan yang ingin saya sampaikan. Mungkin pada pertemuan ini hanya 2 catatan yang bisa saya sampaikan. Untuk 2 catatan berikutnya bisa saya sampaikan insya Allah pada kajian subuh yang akan datang. Catatan pertama ialah bahwa perdebatan di kalangan Nahdliyin mengenai keabsahan nasab para Habib ini sangat menguntungkan bagi citra Nahdlatul Ulama. Karena kita tahu perdebatan berlangsung dengan sangat intens. Berbagai referensi, berbagai kitab rujukan dibawa dalam debat-debat itu. Dengan menggunakan meja bertumpuk kitab-kitab, puluhan kitab-kitab yang dibaca dan dijelaskan isinya satu demi satu, kata demi kata, bahkan huruf demi huruf oleh gus-gus, kiai-kiai muda di kalangan Nahdliyin. Baik itu dari kalangan yang pro habaib maupun di kalangan yang anti habaib. Sampai-sampai ada beberapa teman akademisi, guru besar dari beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta ini dan di beberapa kota lain menelpon saya menanyakan kok begitu hebatnya perdebatan yang terjadi di antara mereka yang pro dan kontra habaib ini. Mereka mengagumi tradisi keilmuan kita, tradisi keilmuan di kalangan Nahdlatul Ulama, bahwa ternyata Nahdlatul Ulama itu tradisi keilmuannya begitu tinggi. Mereka menghindarkan diri dari kebiasaan buruk asal bunyi tanpa ada referensi. Melainkan sebaliknya, setiap apa yang mereka nyatakan harus ada rujukannya, harus ada referensinya dalam kitab-kitab atau kepustakaan. Yang mengherankan lagi kata mereka, kata para akademisi dari perguruan tinggi umum ini, ialah literatur yang digunakan oleh para kiai ini ternyata literatur yang sangat-sangat canggih. Literatur dari abad ke-5, ke-6, ke-7 Hijriyah. Sehingga sudah berusia 10 abad yang lalu. Ternyata mereka tampil dengan penuh percaya diri
menjelaskan isi dari kitab-kitab yang mereka gunakan itu. Sebagian kitab yang mereka gunakan itu berjilid-jilid, sebagian hanya berupa fotokopi lembaran-lembaran karena terlalu sulit untuk dibawa dalam diskusi. Mereka terkagum-kagum. Para profesor, para akademisi ini terkagum-kagum. Tradisi keilmuan NU katanya ternyata tidak seperti yang dia gambarkan, dia bayangkan selama ini. Ketika membaca hasil-hasil keputusan Nahdlatul Ulama dalam pembahasan hukum Islam atau bahsul masail, seperti yang tergambar pada kitab Ahkamul Fuqaha, ya, jadi kumpulan dari keputusan-keputusan Muktamar NU dalam bahsul masail, dalam pembahasan masalah keagamaan itu dibukukan dalam buku yang berjudul Ahkamul Fuqaha, hukum-hukumnya fuqaha, yang terdiri dari beberapa jilid. Saya bilang Ahkamul Fuqaha itu hanya menggambarkan hasil final dari pembahasan. Yang memang Ahkamul Fuqaha itu menggambarkan gambaran pembahasan yang begitu kering, sama sekali jauh dari kesan keseriusan. Karena apa? Karena kalau kita baca kitab itu, ya, misalnya ada pertanyaan, bagaimana hukumnya transaksi ini itu? Jawabnya sah. Karena dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ada redaksi begini, dikutip 3 baris, selesai. Ada lagi pertanyaan, bagaimana hukumnya ini? Jawabannya haram. Karena dalam kitab I'anatut Talibin ada redaksi sebagai berikut, dikutip 2-3 baris, selesai. Terasa kering. Padahal kalau kita mengikuti proses pembahasannya, sebenarnya tidak sekering itu. Ya, tidak hanya jawab sah, haram, batal karena ada redaksi kitab begini, tidak. Dalam pembahasan, dalam proses pembahasannya, dalam forum bahsul masail, ternyata itu melalui pembahasan yang panjang lebar, adu argumen yang keras. Ini tradisi yang seperti ini yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang di luar Nahdliyin. Untung ada perdebatan mengenai habaib ini di media sosial, sehingga banyak orang menjadi terbelalak, orang menjadi terkesima. Begitu tradisi keilmuan di NU, sungguh sangat canggih. Cuma sayang tidak dilengkapi dengan peralatan-peralatan, ya, elektronik dan lain sebagainya, digital dan lain sebagainya. Mungkin kalau itu digunakan akan nampak lebih canggih lagi. Inilah keuntungan dari adanya perdebatan yang saya maksudkan. Catatan yang pertama. Catatan yang kedua, bahwa andai kata pembahasan itu lebih diintensifkan dengan fasilitas yang memadai, dengan peralatan-peralatan yang canggih dan modern, dan itu dilakukan dalam forum yang terbatas, yang hanya melibatkan ahli, ulama yang benar-benar ilmu, sungguh sangat. Tapi sayang, karena ini di media sosial, sedangkan media sosial sangat terbuka untuk
yang alim, baik yang pintar maupun yang bodoh, baik yang daya dongnya tinggi maupun yang daya dongnya rendah, maka dampak dari perdebatan ini di samping yang positif tadi ada negatifnya. Negatifnya apa? Negatifnya ialah ketika orang-orang awam, ya, orang-orang awam menyaksikan kiai-kiai idola mereka membuat pernyataan-pernyataan dan menunjukkan kepiawaiannya dalam berargumen, ini kalau orang awam justru semakin keras fanatismenya, semakin kuat dukungannya kepada pendapat sang kiai itu, sehingga membuat perbedaan pendapat semakin tajam. Dan ini wajar. Kita bandingkan saja dengan perbedaan paham, perbedaan pilihan politik, ya, perbedaan pilihan politik dalam pemilu, dalam pilpres dan lain sebagainya. Itu kalau yang di atas, para elit politik, ya, begitu selesai pilpres langsung berangkulan. Yang kakinya begitu tajam, serang menyerang. Ternyata sebelum diumumkan hasil sahnya oleh KPU saja sudah pada rangkulan. Apalagi setelah KPU menyatakan keabsahan dari hasil pilpres, langsung kunjung mengunjung satu sama lain, calon presiden yang satu dengan calon presiden atau wakil presiden yang lain, dan yang dibicarakan adalah bagaimana kemungkinan untuk berkoalisi. Ini bukan hanya pengalaman pada tahun 2024 ini, tahun 2019 juga kita saksikan betapa tajamnya persaingan antara Jokowi dan Prabowo, tapi akhirnya Prabowo jatuh dalam rangkulan Jokowi, menjadi anak buahnya, menjadi pembantunya sebagai Menteri Pertahanan. Ini kalau yang elit, ya, begitu selesai, orang usah kejeron. Soal politik itu orang usah kejeron, tidak usah terlalu dipikir mendalam, karena politik itu sangat dinamis. Pagi kedelai, sore tahu tempe. Nah, ini yang di kalangan elitnya. Tapi di kalangan kelas bawah, di kalangan akar rumput, persaingan dan permusuhan tetap berlangsung, tetap ekeran. Ini bahayanya. Maka demikian juga ketika terjadi perdebatan mengenai habaib ini antara para ulama di kalangan Nahdliyin, yang terjadi adalah akar rumput, ya, sangat keras, sangat sulit untuk didamaikan, ya. Maka sebaiknya memang perdebatan ini difasilitasi untuk menjadi perdebatan antar ulama yang memang ahli. Catatan yang kedua dari saya ialah bahwa para warga Nahdliyin ini perlu kembali kepada sebuah prinsip, yakni prinsip yang disepakati oleh kita semua,
bukan hanya Nahdliyin dan Nahdliyat, tapi juga oleh umat Islam secara keseluruhan. Yang saya sebut sebagai kalimatun sawa, kalimat yang sama, titik temu pendirian dan pendapat. Sebenarnya kita ini punya titik temu. Kenapa kok tidak kembali kepada titik temu itu? Itulah yang saya sebut dengan kembali ke kalimatun sawa. Dalam bahasa Arab saya akan ungkapkan ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana nahnul muslimin muhibbi al-habaib wa mubghidihim. Mari kita kembali kepada kalimatun sawa, pada kalimat yang sama, kepada titik pertemuan antara sikap dan pemikiran kita kaum muslimin, baik yang pro maupun yang kontra Habib. Apa itu kalimatun sawa yang saya maksud? Kalimatun sawa yang saya maksud adalah ajaran Islam mengenai mabda'ul musawat baina bani Adam, yakni prinsip persamaan, prinsip kesetaraan, prinsip equality di antara anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Fala fadla li ba'dihim ala ba'din illa bittaqwa. Hingga keabdian dan keutamaan sebagian anak Adam ini atas sebagian anak Adam yang lain kecuali karena ketakwaan mereka. Ini mabda, ini prinsip yang sudah disepakati oleh semua pihak di kalangan kaum muslimin. Semua kaum muslimin, semua anak Adam ini adalah setara di mata Allah, sama di mata Allah. Yang membedakan mereka adalah ketakwaan, dan ini diambil dari ajaran Al-Quran dan ajaran As-Sunnah yang otentik dan pasti maknanya. Dalam ilmu usul fikih, ya, ilmu usul fikih sebagai bagian hukum Islam, ada yang disebut dalil yang qat'i wurud atau qat'i thubut, dan dalil yang qat'i zalalah atau dilalah. Saya biasa membaca dalalah, walaupun itu bisa dibaca dilalah. Mengapa? Karena saya hidup di Jawa. Yang di Jawa ini kata dilalah itu ya hampir sama dengan jebole, ya Mas ya, jebole. Maka saya hindari kata dilalah, walaupun sebetulnya jalla yadullu itu bisa dilalah, bisa dalalah. Bi fathid dal wa bi kasriha, dengan memfathahkan dalnya atau mengkasrohkan jalalah atau dilalah. Nah, dalil keagamaan dalam Islam itu ada yang disebut qat'i wurud atau qat'i thubut, ada yang disebut qat'i dalalah. Ini sebagai lawan dari istilah dhanni thubut, dhanni wurud, ya, dhanniyul wurud, dhanniyul thubut, dan dhanniyul dalalah. Maksud dari qat'iyul wurud itu adalah dalil yang pasti, ya, datangnya itu datangnya dari Nabi, dari Allah,
pasti. Tidak diragukan lagi. Namanya qat'iyul wurud atau qat'iyus subut. Itu yang saya maksud dengan dalil yang otentik, tidak diragukan lagi. Bagaimana dalam Islam dalil yang otentik itu? Dalil yang otentik itu adalah dalil yang berupa ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh orang banyak. Al-Quran itu diriwayatkan oleh ribuan orang pada zaman Nabi, sampai jutaan orang pada masa kita sekarang ini. Itu berarti Al-Quran itu mutawatir. Rawahu jam'un an jam'in yastakhilu tawatu'uhum alal kadhibi likasratihim. Itu definisi hadis mutawatir, yakni ma rawahu jam'un an jam'in, apa yang diriwayatkan oleh orang banyak, sekelompok orang dari orang yang banyak juga. Yastakhilu tawatu'uhum alal kadhibi, yang mustahil mereka akan bersekongkol untuk berdusta, likasratihim, saking banyaknya orang yang menceritakan itu. Al-Quran seperti itu. Tidak kita ragukan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang diterima Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril sebagai utusan Allah menyampaikan wahyu kepada nabinya. Lalu dari Nabi ini Al-Quran itu diriwayatkan oleh ribuan sahabat Nabi. Dari generasi berikutnya tabi'in juga demikian. Sampai kita sekarang ini menerima Al-Quran itu ya melalui hafalan para penghafal Al-Quran maupun melalui mushaf, kitab-kitab suci Al-Quran yang dicetak itu jutaan orang yang membaca itu, bahkan miliaran. Ini menandakan bahwa Al-Quran itu diriwayatkan dengan cara yang mutawatir. Nah, kita kembali kepada kalimah sawa, kepada kalimah titik temu yang sama di kalangan kaum muslimin, yakni mengenai prinsip persamaan antar anak Adam. Karena ini diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki yakni Adam dan seorang perempuan yakni ibunda Hawa. Adam dan Eva kata orang barat. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami juga telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya tidak lain lita'arafu, agar supaya kalian saling kenal-mengenal, agar supaya kalian ta'aruf, saling kenal mengenal satu sama lain. Dengan kenal mengenal itu kamu menjadi sayang menyayangi. Dengan kenal mengenal itu kamu menjadi ringan dalam bekerja sama, dalam bantu membantu. Inna akramakum indallahi atqakum,
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah manusia yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti dan cermat dalam pengetahuannya itu. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, cukup jelas dalam ayat ini bahwa manusia diciptakan ada yang berbangsa Arab, ada yang berbangsa Cina, ada yang berbangsa Eropa dan lain sebagainya. Tujuannya untuk ta'aruf, bukan untuk diistimewakan sebagian daripada sebagian yang lain. Kecuali berdasarkan ketakwaannya. Maka tidak perlu sebenarnya kita mencari-cari sababun nuzul ayat ini apa. Sababun nuzul itu sebab turunnya. Karena itu sudah sangat jelas bahwa ayat ini berisi tentang prinsip persamaan antara anak Adam, antara manusia. Yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan. Tapi menarik juga, dalam banyak kitab tafsir dikemukakan sababun nuzul, riwayat sababun nuzul, riwayat sebab turunnya ayat ini, atau dalam istilah yang lebih keren, historical background, historical context, konteks kesejarahan, ya, latar belakang kesejarahan dari ayat ini. Dikatakan bahwa ayat ini turun ketika peristiwa Fathu Makkah, peristiwa pembebasan kota Mekah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah kembali dari Madinah menuju Mekah, kota kelahirannya yang dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Beliau datang tidak dengan perang, tapi datang dengan penuh kedamaian. Itulah yang dikenal dengan peristiwa Fathu Makkah. Ketika kota Mekah sudah berada dalam genggaman kaum muslimin kembali, Rasulullah ingin mendeklarasikan tentang keberadaan Islam di Mekah. Lalu beliau memerintahkan seorang sahabatnya yang sangat terkenal dan kita kenal sebagai muadzin, tukang azannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Bilal orang negro, orang berkulit hitam. Diperintahkan oleh baginda Rasul agar Bilal naik ke punggung Ka'bah. Untuk apa? Untuk azan, sebagai pernyataan bahwa Islam sudah kembali ke kota Mekah dari pengasingannya di Madinah setelah hijrah. Begitu Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah, orang-orang Quraisy, terutama dedengkot dan tokoh-tokohnya pada ngomel. Omelan mereka antara lain berbunyi, "Ma li hadzal ghurabi yan'iku ala dhahril Ka'bah." Apa sih maunya si burung gagak itu kok teriak-teriak kau di atas punggung Ka'bah? Bilal azan itu dianggap seperti burung gagak yang kau teriak-teriak di atas Ka'bah. Apa maunya itu? Mereka mengatakan atau menyamakan Bilal itu dengan
ghurab. Ghurab itu burung gagak. Mengapa? Kulitnya sama-sama hitam. Bulu burung gagak hitam, kulitnya Bilal hitam. Ini sebuah penghinaan. Maka kemudian sebagai reaksi terhadap sikap arogan dari dedengkot-dedengkot Quraisy yang menghina Bilal, muadzinnya Rasul, maka turunlah ayat yang saya bacakan tadi, ayat 13 dari surat Al-Hujurat. Jadi sekali lagi, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita dalam Islam ini tidak membeda-bedakan antara satu suku dengan suku yang lain, antara bangsa yang satu dan bangsa yang lain. Bangsa Arab, entah itu dari suku Quraisy atau dari suku Tamim atau dari suku Aus dan Khazraj, sama saja. Maka termasuk juga tidak ada bedanya antara orang Arab yang keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan adalah ketakwaan mereka. Inilah yang saya ajak kita kembali kepada ajaran Islam yang autentik, ajaran Islam yang sudah pasti maknanya. Mabda al-musawat baina bani Adam, prinsip persamaan antara semua anak Adam. Mudah-mudahan ya, dua hal yang merupakan catatan pertama ini ada manfaatnya bagi kita. Selanjutnya dua catatan yang lain insya Allah akan kita sampaikan pada kajian berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.